Oke, ini komik bener-bener jahanam teman-teman semua. Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Book Boys. Maaf banget ya buat kalian yang request beberapa hari lalu, Bang Dar baru kabulin sekarang karena Bang Dar baru sempat buat bikin video reviewnya. Walaupun sebenarnya Bang Dar udah lumayan lama bacanya beberapa hari yang lalu. Oke, nggak usah lama-lama, sebelum kita mulai video reviewnya, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Ya udah, kita langsung capcus aja, cus ke reviewnya. Well, ini dia ya komiknya. Seperti yang kalian lihat, judulnya Aku no Hana ya. Ini seperti judul bawaannya sana di Jepang ya, karena memang judul aslinya Aku no Hana. Yang beda cuma di subjudulnya ini aja. Di sini ada subjudulnya Kembang Jahanam. Sedangkan kalau di Jepang sana tuh Aku no Hana tuh biasanya di versi Inggrisnya disebut Flower of Evil gitu ya. Kalau di Indonesia sebenarnya sih lebih tepatnya bunga atau kembang ya, kembang iblis gitu ya. Kalau ini sih kembang itu kan bahasa Jawa sebenarnya ya, bahasa Indonesia kayaknya agak gimana gitu ya. Dan kalau kalian lihat dari sini, kita itu udah kayak ketipu sama covernya. Karena di sini ada tulisan Aku no Hana Kembang Jahanam, seolah-olah kita itu kayak dibikin untuk apa ya, berekspektasi bahwa ini tuh komik tentang kayak pembunuhan atau horor dan lain-lain. Padahal ceritanya nggak kayak gitu guys. Oke, dan seperti yang kalian lihat di sini ada angka 1, berarti ini tuh komik serial ya. Dan untuk authornya sendiri adalah Suzu Oshimi dan diterbitin sama Elex Media Komputindo melalui imprint Level Comic khusus untuk komik-komik dewasa ya. Dan ini dia bagian sampingnya. Di sini nggak ada gambar mininya ya teman-teman semua. Dan ini di bagian belakangnya. Oke, di bagian belakangnya kalian udah jelas lihat dengan jelas banget bahwa ini tuh komik dewasa ya. Dan untuk komiknya sendiri, kalau di Jepang sana masuknya ke shonen ya teman-teman semua. Kalau di Indonesia, menurut Bang Dar mau dibaca cewek maupun cowok sih sebenarnya enak-enak aja gitu ya. Dan untuk harganya sendiri dijual dengan Rp50.000 di Pulau Jawa. Kalau di luar Jawa, Bang Dar nggak tahu. Buat kalian yang pengen beli komiknya dengan harga lebih murah, kalian bisa cekidot link yang gue taruh di deskripsi. Ini kalau kita tekuk seperti ini tuh covernya kayak nyambung gitu ya teman-teman semua. Oke, kita kembali ke bagian depan. Nah, ini dia. Jadi untuk komik ini covernya dibekali dengan jenis laminasi UV spot ya. Jadi di sini semuanya dwarf gitu ya, tapi ada bagian UV spot di bagian bunga yang ada matanya ini ya. UV spotnya di bagian depan, di samping pun masih ada UV spotnya, bahkan sampai belakang masih ada UV spotnya ya. Dari jenis covernya ini tuh berarti komik ini masuk ke komik premium. Dan untuk karakter cover di komik ini ya, di bagian depan ini namanya adalah Sawa Nakamura. Biasanya kalau di komik-komik bagian awal kayak gini ya, biasanya kan yang dipejeng itu adalah tokoh utamanya. Nah, sedangkan di sini adalah bukan tokoh utamanya ya. Jadi di sini tuh kalau kita baca komik ini tuh kayak sekilas, waduh, kok kayak gini ya? Oh iya, untuk statusnya komik ini tuh udah tamat ya di Jepangnya sana ya. Tapi sampai volume berapa Bang Dar kurang tahu. Buat kalian yang tahu nanti langsung aja ngomong di kolom komentar ya. Nah, sebelum kita buka komiknya, kita bakalan lihat ukurannya ini tuh berapa ya. Kalau kita lihat sekilas, ini tuh adalah ukuran komik dari Level Comic yang ukuran bukan standar ya, jadi yang agak lebar. Karena di Level Comic tuh ada dua ukuran ya, yang agak pendek dikit gini sama yang lebar gini ya teman-teman semua. Dan untuk yang lebar ini tuh biasanya 13 kali 18 ya biasanya. Oke, bener kan? 13 kali 18 ya teman-teman semua. Dan untuk tebalnya ini tuh 1 cm lebih ya, sekitar 1,2 cm ya. Sekarang sebelum gue buka, seperti biasa Bang Dar bakalan kasih tahu kalian genrenya masuk apa. Dan tentunya kalau untuk komik manga, arah bacanya dari kanan ke kiri ya. Untuk genre dari komik ini tuh lumayan apa ya, lumayan nggak mainstream gitu ya, nggak lumayan seperti genre-genre di komik umumnya ya, lumayan out of the box gitu teman-teman semua. Jadi untuk komik ini udah jelas banget genrenya masuk ke komik romance ya, atau percintaan gitu, karena temanya memang ada cinta-cintanya gitu. Kemudian juga masuk ke genre drama. Tapi dramanya lebih dikhususkan lagi ke psychological drama ya teman-teman semua. Psychological drama atau psychodrama biasanya berkaitan dengan psychological horror atau psychological thriller ya. Biasanya hampir-hampir nyangkut-nyangkut ke dua genre itu.
Kemudian setelah romance dan drama ada lagi thriller ya teman-teman semua. Nah, bedanya kalau kalian baca komik Tokyo Revenger ya, yang thrillernya tuh lebih kayak ngejelasin atau ngenampilin adegan kayak keji-keji gitu ya, kayak gelut-gelut, kemudian jotos-jotosan dan lain-lain. Thriller di sini lebih ke suspense gitu teman-teman semua. Nah, suspense sendiri adalah bagian dari thriller yang di sini mengedepankan sisi ceritanya ya. Jadi ceritanya tuh agak diunggulkan agar pembaca itu penasaran guys dengan scene-scene selanjutnya gitu ya. Selain itu endingnya biasanya susah ditebak ya. Cerita ini tuh biasanya endingnya susah ditebak banget dan kita tuh kayak nggak menyangka-nyangka kalau scene berikutnya bakalan kayak gini terus kayak gitu ya. Kemudian yang bedain suspense ya, suspense sama thriller, kemudian sama yang lain-lain gitu ya. Suspense itu biasanya penjahatnya itu diketahui di bagian awal atau diketahui sejak awal. Biasanya kalau kalian mengikuti cerita horor atau cerita kayak thriller yang pembunuhan-pembunuhan gitu kan, penjahatnya itu kan nggak ketahuan kan ya. Jadi kalau kalian lihat tokoh utamanya jalan, kemudian kalian itu nggak tahu penjahatnya itu mana gitu. Seiring berjalannya waktu nanti penjahatnya kan bakalan ketahuan gitu kan. Nah kalau suspense itu sebaliknya. Jadi di sini tuh kita udah dikasih cap ya, atau kita udah diberitahu bahwa ini loh penjahatnya, ini loh tokoh jeleknya gitu. Tapi di sini tuh walaupun kita udah dikasih tahu tokoh jeleknya, tapi itu kita nggak bisa ngira-ngira dia tuh bakalan berbuat kayak apa. Satu lagi, masih ada satu genre lagi yakni coming of age ya. Coming of age sendiri adalah salah satu genre yang biasanya jarang banget dipakai ya, karena ini genrenya berhubungan dengan sastra. Coming of age ya, kalian bisa lihat sendiri kalau judulnya coming of age berarti berhubungan dengan umur ya. Singkatnya atau simpelnya adalah masa ABG. Jadi coming of age itu adalah kayak apa ya, cerita tentang perjalanan pribadi ya, perjalanan pribadi dari tokoh utamanya dalam peralihan masa muda ke masa dewasa. Jadi di sini tuh kayak ya gimana ya, kalau kalian kemarin baca Takopi Original Sin ya sekilas kayak gitulah feel-nya. Jadi kayak ini tuh sebenarnya simple, hal-hal yang bisa dibikin simple tapi malah bisa bikin kamu rumit gitu loh teman-teman semua kalau kalian bacain itu, karena memang sifat dari pembaca dewasa sama orang remaja itu beda. Jadi di sini tuh bener-bener ngisain bahwa kelakuan anak ABG gitu kayak gitu ya, yang harusnya bisa diselesain di situ malah jadi bulet-bulet dan jadi nambah masalah gitu ya. Cuma di sini lebih bedanya ada tokoh jahat ini tadi ya, yang bikin suasana makin gaduh dan makin kacau gitu teman-teman semua. Oke, kita langsung buka aja komiknya. Nah, ini dia. Di sini kayak ada gambar bunga ini ya. Les Fleurs du Mal. Jadi di sini tuh apa ya? Suzuo Oshimi ini tuh adalah penggemar karya sastra Les Fleurs du Mal itu ya teman-teman semua. Kalau nggak salah kayak gitu. Dan di sini ada daftar isinya ya. Ada 6 bab. Dan dimulai dari halaman 3 sampai 173. Di sini ada nomor halamannya ya teman-teman semua. Walaupun nggak semuanya, tapi ada sedikit-sedikit lah. Jadi oke banget, ada nomor halamannya. Kemudian setelah itu total halamannya ada ini 202. Berarti ini 203 ya, 204, 205, 206, 207, 208. Berarti totalnya ada 208 halaman ya. Oke, ini dia. Untuk versi Jepangnya, Aku no Hana ini tuh pertama kali terbit di Jepang sana pada tahun 2010 ya. Diterbitin di Indonesia tahun 2023, jadi lumayan bertahun-tahun gitu ya. Kemudian buat nambah info teman-teman semua, Aku no Hana ini tuh ada animenya, kemudian juga ada live actionnya. Jadi kalian kalau mau lihat filmnya, baik yang anime maupun yang versi manusianya ya, itu ada ya. Oke. Kita kembali ke bagian depan lagi. Nah ini dia. Panel-panelnya menurut Bang Dar sebenarnya cuma biasa ya. Cuma kotak-kotak seperti ini. Variasinya paling cuma nyamping-nyamping gitu ya. Jadi overall kalau untuk panelnya ini tuh super mudah banget. Sangat newbie friendly buat pembaca-pembaca awam. Kemudian juga garis batas antar panel atau gluternya juga jelas banget. Ini tuh artnya bagus ya menurut Bang Dar. Cuma karena memang di sini tuh setting atau latarnya kehidupan anak sekolah waktu SMP, jadi ya wajahnya dibikin kayak agak bulet gitu ya. Biasanya kalau orang dewasa kan kayak lonjong ke atas, tapi di sini kayak melebar gitu ya. Jadi memang karena anak SMP ya berarti gambarnya dibikin mirip kayak anak-anak gitu ya. Ini dia.
Nah, ini sebenarnya kalau settingnya ini tuh anak SMA, pasti dibikin cakep dan cantik-cantik nih. Cuma karena ini anak SMP ya dibikin seperti ini ya. Jadi kalau untuk artnya sebenarnya bagus dan menurut Bang Dar sederhana dan juga detail ya. Untuk pemakaian tonnya lumayan banyak ya teman-teman semua. Kalian bisa lihat di sini untuk menjelaskan gelap dan terang aja ini pakai ton ya. Ini garis seperti ini. Ini udah pakai ton jenis lain lagi di bagian rok ini. Kemudian langit ya. Langit udah beda lagi. Nih. Ya, well. Nah, ini udah pakai ton lain lagi. Jadi untuk tonnya pemakaiannya lumayan sering dan variasinya juga lumayan banyak teman-teman semua. Oke. Jadi panel udah, ton udah, kemudian artnya tadi Bang Dar udah bilang kalau untuk artnya apa ya? Menurut Bang Dar bagus ya, walaupun nggak bagus-bagus amat. Standar lah menurut Bang Dar, tapi enak buat dinikmati karena penggambaran dari setiap karakter dari halaman 1 ke halaman 2 ke halaman 3 itu tuh nggak ada perbedaan gitu ya. Jadi konsisten gitu loh teman-teman semua ya. Oke, untuk tokoh-tokoh yang ada di sini tuh juga nggak terlalu banyak. Jadi kalau kita baca satu volume ini tuh langsung mudah buat ngehafalinnya gitu teman-teman semua ya. Selain tokoh-tokohnya yang nggak terlalu banyak, kemudian tokoh utamanya tuh kayak dibikin ini loh tiga tokoh ini aja gitu loh yang bikin pembaca untuk fokus gitu ya. Jadi 3 tokoh yang ada di sini tuh ada Sawa Nakamura ya yang ini tadi, kemudian ada Takao Kasuga kalau nggak salah. Takao Kasuga itu yang ini, Takao Kasuga. 2 teman di belakang ini nggak usah Bang Dar sebutin ya. Kemudian ada satu tokoh lagi, cewek favoritnya si Takao ini ya. Ini dia namanya Nanako Saiki. Jadi ini tuh cewek favorit di kelas ini yang disukai banyak cowok di kelas ini dan dia tuh cantik gitu teman-teman semua. Nah, untuk ceritanya kayak gimana sih? Jadi ceritanya tuh simpelnya kayak gini. Kayak menceritakan tentang kehidupan sekolah gitu aja. Kehidupan sekolah anak SMP yang di masa peralihan antara remaja ke dewasa. Hingga suatu hari tuh secara nggak sengaja baju olahraganya si Saiki ini tuh ketinggalan gitu loh teman-teman semua. Nah, simpelnya kan kalau ini bajunya ketinggalan ya udah kan. Kalau ditemu sama si cowok ini ya udah. Nah, dia kan yang nemu. Kalau udah ketemu ya udah dikembalikan aja kan rambung. Cuma di sini tuh dia tuh malah dibawa pulang gitu loh. Dibawa pulang ketika besok mau dikembalikan ternyata malah ada masalah. Ada masalah malah masuknya ke pencurian. Jadi dia yang awalnya mau ngembaliin seragam olahraga tadi jadi nggak jadi gitu loh teman-teman semua. Nah, parahnya di sini adalah ketika dia tuh orang baik yang berniat mau mengembaliin baju olahraganya tadi, ternyata ada orang yang lihat, yang tokoh ini ya, orang yang lihat ini tuh dia malah mengancam gitu, mengancam bakalan menyebarkan bahwa ini tuh berita pencurian. Padahal kan sebenarnya nggak nyuri gitu teman-teman semua ya. Nah ini dia. Tapi ya salahnya ini cowok tuh nggak segera dikembaliin gitu loh ya. Dan kita bener-bener dibikin auto kaget dan dibikin aduh ini ceritanya makin kesini makin ngeri karena karakter yang ini tuh sifatnya nggak bisa ketebak dan sangat super jahat banget. Kita tuh kayak setiap baca ini tuh kayak diberi pilihan. Oh, cerita setelah ini tuh bakalan kayak gini. Tapi setelah kita mikir kayak gitu, ternyata nggak kayak gitu gitu. Jadi bener-bener susah ditebak banget gitu teman-teman semua ceritanya ya. Nah, kesimpulannya overall ya. Jadi menurut Bang Dar, komik ini tuh layak banget buat dikoleksi ya. Terlepas dari artnya, sebenarnya kalau artnya tuh udah masuk ya. Menurut Bang Dar artnya standar dan udah masuk. Tapi nilai ceritanya ini loh yang bikin Bang Dar suka banget. Ceritanya susah ditebak dan lumayan anti mainstream, mengambil genre yang jarang dipakai sama orang-orang ya. Kemudian juga bisa kayak bisa menampilkan apa ya? Biasanya kan kalau bacaan orang dewasa, bahkan ini kan level komik ini tuh komik dewasa ya. Pembaca dewasa berarti udah jelas bahwa pembaca dewasa berarti biasanya lebih berbobot, lebih banyak masalah. Tapi ini tuh walaupun pembacanya dewasa, settingnya di kehidupan SMP. Di kehidupan SMP itu tuh bisa bikin pembaca dewasa tertarik gitu ya. Karena ceritanya bukan hanya tentang muter-muter drama, romansa cinta dan komedi aja, tapi lebih berat. Lebih beratnya lebih ke arah wow. Ini bakalan kayak gimana dan sekilas ini tuh kayak bikin kita ini kejam banget.